Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya akan membahas tentang penyajian data. Yang pertama, penyajian data berupa tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom berfungsi menunjukkan data terkait keduanya. Tabel satu arah yang terdiri atau tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya, yang satu, jumlah penjualan menurut jenis barang. Yang kedua, pengangguran menurut daerah. Yang ketiga, jumlah modal masing-masing menurut sektor ekonomi. Salah satu contohnya, tabel yang ada di samping ini terdiri dari jenis barang, kolom pertama, kolom yang keduanya jumlah, dan yang di baris bawahnya ditambahkan jumlah lagi, jumlah total. Lanjut yang kedua, tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya, yang pertama jumlah penjualan menurut jenis barang, daerah penjualan. Yang kedua, penanaman modal masing-masing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Yang ketiga, jumlah impor menurut jenis barang dan negaranya. Perhatikan tabel dua arah yang berada di bawah ini. Ini adalah contohnya. Kalian bisa melihatnya yang terdiri dari kolom pertama varietas kedelai, yang kedua Mambrungan, yang ketiga Karangharapan, yang keempat total. Dan untuk totalnya kita bisa menjumlahkan dari yang 125 sampai 175, dan totalnya adalah 783. Dan yang Karangharapan setelah dijumlahkan hasilnya 734, dan total semuanya 1517. Tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tiga arah menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data seperti yang pertama, jumlah investasi menurut usaha yang ada, negara asal, dan lokasi investasi. Yang kedua, produksi menurut jam kerja, shift, jenis mesin, kualitas barang, dan lainnya. Perhatikan contoh tabel tiga arah yang ada di bawah. Kolom pertama terdiri dari bagian. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, perempuan. Untuk laki-laki ditambahkan SMA dan juga D1, D2, D3, dan S1, S2, dan S3, sama dengan yang perempuan. Lanjut yang B, penyajian data. Diagram lingkaran, batang, dan garis. Penyajian data yang dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram tersebut berupa lingkaran, batang, atau garis. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Daftar berat badan 60 siswa SMPN Sukaraja. Ini adalah contohnya. Kita buat dalam tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari nomor, berat badan, dan frekuensi. Dan frekuensi itu untuk nomor diisi 1, berat badan diisi 40 kilo, dan frekuensi diisi 6. Kenapa 6? Karena jumlah yang berada di sini yang beratnya 40 kilo adalah 6 orang. Setelah itu kita menjumlahkan sehingga jumlah frekuensi itu 60. Tetap ya, tidak berubah. Diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk derajat dan persen.
Diagram lingkaran derajat. Seperti berat badan 40 kilo dan sama dengan garis miring rek 6. 6 ini adalah jumlah frekuensi dan 60 itu jumlah siswa. Dan yang times 360 ini adalah rumus dari derajat. Jadi 60 dibagi 6 sama dengan 10 dan kemudian 360 dibagi 10 dan hasilnya 36 derajat. Perhitungannya juga sama untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Ini adalah salah satu gambar lingkaran dari data yang berada di atas. Diagram lingkaran dalam bentuk persen. Perhitungan banyaknya data ke dalam persen terdiri dari berat badan 40 kilo, prek 6, dan 60. Dan times-nya adalah 100. Dan hasilnya adalah 110%. Perhitungannya sama hampir seperti yang di atas. Yang 60 ini adalah jumlah siswa, kemudian dibagi 6, berarti hasilnya 10. Kemudian 100. 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10, berarti 10%. Untuk perhitungan yang kedua, ketiga, dan kelima itu sama. Ini adalah contoh gambar diagram lingkaran dalam bentuk persen. Diagram batang. Penyajian ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibanding dalam diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat seperti di bawah ini. Terdiri dari banyaknya siswa dan juga berat badan. Dan batang yang kuning ini adalah menunjukkan beratnya badan siswa yang dimulai dari 40 kilo sampai 44 kilo. Next. Diagram garis. Cara menyajikan data berupa bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambarkan batangnya. Pada diagram garis, hasil dari data dalam bentuk diagram garis seperti di bawah. Banyak siswa, berat badan. Jadi diagram batang itu berbentuk batang. Yang garis itu hanya garis-garis. Seperti yang ini. 40 kilo. Sampai banyak siswanya adalah 6 orang. 41 kilo, banyak siswanya 12 orang. 42 kilo, banyak siswanya 15 orang. 43 kilo, banyak siswanya 18 orang. Dan 44 kilo, banyak siswanya 9 orang. Kita bisa menyimpulkan dari data ini, jumlah yang terbanyak adalah 40 kilo, yang paling tinggi. Lanjut yang kedua, pengolahan data berupa mean. Mean yaitu rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dalam banyaknya data yang ada. Yang kedua, median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan mata.
lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Modus yaitu nilai yang sering muncul atau mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Rumus mencari min dibagi menjadi dua: rumus mencari data tunggal, rumus mencari min data yang disajikan dalam distributor frekuensi, dan rumus mencari median juga dibagi menjadi dua: jumlah data ganjil dan juga jumlah data genap. Rumus mencari modus hanya ada satu: jumlah seluruh nilai data. Untuk lebih lengkapnya silakan klik link yang ada di deskripsi agar kalian bisa lebih paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.